Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan sebuah resensi buku atau novel. Sebelum kita masuk tahap itu, kita harus mengetahui apa itu resensi. Resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan menilai keunggulan, kekurangan sebuah karya atau buku sebagai informasi untuk orang lain. Di dalam resensi terdapat unsur-unsur atau sistematika. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, identitas dari buku yang diresensi. Di identitas buku ini terdapat judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Sistematika yang ketiga yaitu pendahuluan atau pembukaan. Nah, maksudnya di sini kita memperkenalkan pengarang dan tujuan pengarang tersebut dan lain-lain. Yang keempat, inti atau isi resensi. Bisa dibilang sinopsis dari buku tersebut. Yang kelima, keunggulan buku dan kekurangan buku. Dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja saya akan menyampaikan resensi buku dari sebuah karya yang ditulis oleh Evi Mitchell yang berjudul The Color of Heaven, artinya warna surga. Nama pengarangnya Evi Mitchell, penerbitnya PT Alex Media Komputindo, yang diterbitkan pertama kali tahun 2012. Jumlah halamannya yaitu 334. Di novel ini menceritakan seseorang wanita dan seorang ibu yang kuat yang bernama Sophie Duchan. Ia adalah kolumnis yang sangat sukses. Tapi dunia sempurnanya berantakan akibat penyakit tak terduga yang merenggut nyawa putrinya dan affair suaminya yang mengejutkan. Nah, dia bernama Megan dan suaminya bernama Michelle. Nah, jadi tuh novel ini menceritakan seperti itulah. Jadi tuh putrinya mengidap sebuah penyakit yaitu kanker otak. Udah diobati oleh beberapa dokter dan pergi ke sana sini rumah sakit, udah menjalani kemoterapi, ya mau gimana lagi, udah takdir ya udah. Tapi si Sophie ini ya gimana ya, sosok ibu pasti sedih banget, anaknya nyawanya terenggut. Terus ia mengalami, terus Sophie dan Michael bercerai dikarenakan si Sophie ini belum siap untuk
memiliki anak lagi. Alhasil Michelle memutuskan untuk menceraikan si Sophie. Terus ketika tampaknya keadaan sudah membaik atau tidak terjadi apa-apa lagi, Sophie mengalami sebuah kecelakaan. Mobilnya menyeluncur dari jalanan licin dan terjun ke dalam danau yang beku. Dalam kedalaman air yang dingin dan gelap, Sophie, celakanya tuh dikarenakan ia depresi, selalu mengingat anaknya, dan ketika di jalan ada sebuah rusa yang sedang menyeberang jalan, dan si Sophie langsung membanting setir. Alhasil dia tercebur ke dalam danau tersebut. Sophie mengalami sesuatu yang mendalam dan luar biasa, sesuatu yang membuka rahasia dari masa lalunya. Sophie mengalami juga, gimana sih bahasanya ya, dan mengajarkan kepadanya apa arti benar-benar hidup dan cinta. Emang sih di novel ini kisahnya tuh menceritakan wanita sekali, dapat dilihat dari perasaan dan emosi yang teraduk-aduk, serta hati yang tercabik-cabik. Jadi kehidupan wanita di sana, maksudnya di sana itu luar negeri, dan di sini tak jauh berbeda. Kalimat-kalimat yang disajikan di novel ini tersebut runtut, rapi, dan apik. Bagus. Terbagi dalam 8 kisah dalam 63 bab yang isinya singkat namun menohok, dengan emosi yang melekat erat pada tokoh utamanya, yaitu Sophie Duchan. Wajar saja jika Anda terbawa perasaan ketika membaca novel ini, karena memang isi ceritanya lebih kerasa sedih. Namun di berbagai sisi ada kalanya Sophie Duchan menjadi sosok yang kuat saat menerima kenyataan suaminya pergi meninggalkannya demi istri barunya dan nyawa putrinya. Cerita yang terkandung di novel ini ialah fiksi. Ketika saya membaca novel ini, saya merasa sulit membedakan apakah ini kisah hidup penulis atau sekedar rekaan semata yang bermain-main dalam imajinasi tak terbatas dalam bentuk penulisnya. Jujur saja, gaya penulisannya sangat hidup, seakan penulisnya memang bernama Sophie Duchan dan bukan Julian yang menuliskan kisah hidupnya. Tata bahasanya cukup lumayan bagus menurut saya. Novel ini menceritakan kehidupan dan kemalangan
inilah yang bisa kita ambil hikmahnya. Di baliknya pasti ada pelajaran hidup dan penting untuk diresapi. Mungkin dalam hidup ada satu dua kemalangan yang sangat tak terkirakan beratnya. Namun dari sana kita mengambil satu pelajaran penting bahwa manusia harus kuat, sabar, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.